9,5 Maestro FM House with the Sound Sobat Maestro. Masih barengan sama ladies dan juga Anda tentunya Sobat Maestro ya di Ladies Talk. Masih barengan sama Elke juga. Kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih Sobat Maestro ya. Masih tentang para ibu, masih ya Ladies Talk soalnya kan ini judulnya. Masih tentang emosi di saat PJJ. Nah itu dia Sobat Maestro ya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol, untuk teman-teman yang mungkin ketinggalan bisa langsung cek aja YouTube channelnya Radio Maestro, ada tuh semua lengkap playlist talk seriesnya, dan kamu juga bisa langsung SMS kami atau WhatsApp kami di 081321000925 Sobat Maestro untuk sharing bareng-bareng ya. Tadi udah bahas banget ya tentang bisa dibilang ini teori tapi applicable sih sebenarnya dan beneran terjadi gitu kan. Nancep ya? Bener gak sih? Lumayan. Tentang apa sih yang harus kita lakukan sebetulnya gitu kan, sebagai orang tua, sebagai mami gitu kan di rumah. Nah ini Cinoni kan kalau tadi dengar cerita-ceritanya Cinoni kan, Cinoni anaknya 4 nih, terus udah gitu memang betul-betul dididik dan didisiplinkan dari sejak dini ya Cinoni ya. Nah itu ada apa sih, pasti kan ada saat-saat yang wah teknik parenting ini ternyata nggak berhasil nih Kak, atau mungkin ada miss-nya nih Kak. Boleh diceritain nggak sih Cinoni mungkin ada tips ataupun trik gitu ya? Di balik kesempurnaan lu gitu loh Non. Aduh, kesempurnaan apa nih? Kita kan ngelihatnya benar-benar kayak wah ini flawless banget, seriusan udah gitu cakep segala macem, luar biasa. Kan nggak pernah lihat perjuangan kita pas umur anak-anak umur 1, 2, 3, dan 4. Nah itu sih prosesnya. Gimana prosesnya itu Teh? Apa sih, kebetulan memang kita cerita sedikit ya waktu anak-anak bayi. Nah kita tuh nggak pernah pakai babysitter yang khusus bayi itu nggak. Jadi memang saya mandiin sendiri semua dari bayi kita pulang dari rumah sakit gitu. Kita nggak pernah pakai suster, justru kita pakai mbak itu biasanya setelah 6 bulan. Karena memang semua saya urus sendiri, saya ASI full. Nah dari situ kan memang kenapa saya 6 bulan, di situ anak udah mulai rada kuat nih, udah mulai makan, dan biasanya anak umur 6 bulan tuh saya lagi kondisi lagi hamil anak berikutnya sih, biasanya kayak gitu. Wow, biasanya anak udah 4 itu. Karena kan waktu anak pertama umur 2,5 bulan, saya tuh hamil anak kedua. Anak kedua umur 5 bulan, saya hamil anak ketiga. Anak ketiga 8 bulan, saya hamil anak keempat. Itu urutannya begitu memang. Jadi belum pernah setahun, tapi saya udah hamil terus gitu. Sampai akhirnya ya udah anak keempat kita stop gitu. Nah mungkin dari awal kita pertama ngedidik anak gitu ya, yang kita pengen tahu tuh sebenarnya bahasa kasih sih. Kalau kita harus tahu bahasa kasih anak itu apa gitu. Karena ternyata 4 anak pun beda-beda gitu ya bahasa kasihnya. Nah itu sangat menolong banget loh ketika waktu kecil 2-3 tahun gitu ya. Anak yang pertama itu bahasa kasihnya tuh pelukan. Jadi ketika dia nangis dikasih hadiah atau apapun percuma, tapi ketika dipeluk langsung dia diem klop gitu. Anak kedua lebih ke gift, lebih ke hadiah gitu. Anak ketiga lebih apa, anak keempat lebih apa, itu beda-beda gitu. Nah di situ lebih ngebantu kita buat ketika kita mau mendisiplinkan. Nah dari situ tuh lumayan gampang gitu. Tapi memang ya mendisiplinkan anak emang nggak kayak kita miara binatang yang ya udah ini di bawah sini semua nurut, ya nggak juga. Nggak seperti itu gitu. Cuman memang ada beberapa hal yang kita disiplinkan dari kecil. Jadi kalau makan tuh harus duduk. Jadi kita tuh nggak ada acara nyuapin anak sembari lari-lari gitu. Kan kalau saya lihat tuh sekarang ada ya, atau anaknya dikasih gadget gitu kan. Udah mau pokoknya diem gitu kan. Nah itu kita enggak. Memang lama sih, saya rada lama nyuapin anak tuh bisa 1 jam kadang waktu itu. Tapi semua duduk. Nah itu untungnya tuh ya sampai ke bawah sampai sekarang gitu kan. Dan ketika makan sekarang pun kita anak-anak udah gede, nggak ada yang pegang gadget gitu. Pokoknya pas makan kita ngobrol semua sampai itu kira-kira makan waktu 1 jam lah kira-kira. Di situ kita lumayan sih kita ngobrol. Kadang anak cowok kan yang lebih jarang ngomong pun dia akhirnya, papi tahu nggak temenku ya gila loh, dia main gamenya ya gini. Oh gitu. Tapi terus kan kadang sama papinya tuh suka ditimpalin lagi gitu loh. Kamu tahu nggak pengetahuan umum tentang ini gimana sih kalau sekarang yang lagi beredar apa? Nah dia kan nggak bisa jawab tuh. Nah terus si papanya langsung ngomong gini, fix main game nggak ada gunanya, gituin gitu loh. Tapi bercanda gitu kan. Jadi masuknya tuh bercanda, nggak yang menghakimi gitu. Nah papinya tuh jago sih dalam hal begitu tuh, dia jago. Itu saya akuin dia jago. Nah gimana caranya supaya hal-hal yang kayak gitu tuh kadang kita selipin tapi nggak menyinggung gitu loh. Jadi kayak misalkan
yang anak cewek itu kan pada seneng main apa sih nonton dracin ya, karena mereka yang cewek-cewek itu pada seneng les Mandarin gitu. Dia jadi si cewek-cewek ini tuh kalau bertiga di rumah sering ngomongnya bahasa Mandarin karena memang mereka suka banget gitu. Sampai dia les sendiri sama guru Chinese dari Zoom gitu. Ya memang tentang semuanya Mandarin gitu. Nah itu kita dukung gitu, ya udahlah itu nggak apa-apa gitu. Tapi ada jeleknya suka nonton dramanya gitu loh. Nah itu sama papinya juga suka digituin. Jadi kamu boleh nonton, tapi bukan sepanjang waktu kamu gunain terus buat nonton gitu. Tapi memang ada cara-cara trik khusus lah ya. Kadang memang yang kecil tuh kalau dikasih tahu, itu aja nonton terus kok. Nah kadang masih ada yang kayak gitu sih, tetap. Tetap kan, nggak mungkin kita langsung dikasih tahu langsung nurut tuh nggak juga. Ya kadang ya udah kalau dedek mau nonton boleh, tapi kalau nggak bisa dikasih tahu handphonenya ya diambil gitu. Ya udah terus ya walaupun dengan berat hati pernah diambil, pernah kejadian itu semua anak pernah diambil. Jadi kadang kan si papinya ngomong gini, satu anak yang ketahuan nonton terus itu yang diambil 4-4-nya handphonenya. Jadi bukan setuju. Tuh, itu salah satu disiplinnya. Jadi satu yang nakal tapi yang menanggung 4-4-nya gitu. Itu pernah kejadian. Nah, itu protes semua kan. Wah, kan nggak bisa kayak gitu dong, nggak bisa kayak gitu, bla bla bla. Udah, tapi kan kalau papinya yang udah ngomong udah nggak bisa apa-apa gitu kan. Akhirnya tetap nerima gitu. Nah, kadang sama kita dialihin kegiatan apa gitu loh. Ya kadang kita suruh dia olahraga, suruh apa. Jadi di kita ada treadmill. Nah, dia tuh bilang pokoknya satu anak minimal lari 10 menit, speed 7. Nah, itu digituin. Speed 7. Aduh, speed 3 aja udah nggak mau. Coach Martin luar biasa. Itu berdasarkan sebenarnya kata suami ya, itu tuh berdasarkan kalau kita pelajaran SD itu tuh berapa kilometer itu memang harus ditempuh dalam jangka waktu 10 menit. Gitu loh. Jadi itu masih masuk akal katanya, alasan dia tuh begitu. Ya udah, jadi pokoknya ada kegiatan harus lari selama 10 menit aja minimal gitu loh. Setelah itu kamu bolehlah ngapain, main apa gitu. Buat menghilangkan dia nggak ada handphone gitu loh. Atau kadang biasanya sama kita yang cewek-cewek, yuk kita bikin bakpao. Ya mereka bikin bakpao, kita pernah lakuin, kita kasih resep, kasih bahan, silahkan praktek sendiri. Mau jelek atau apapun hasilnya bantet lah, hasilnya nggak enak lah, nggak apa-apa. Tapi yang penting mereka praktek gitu loh. Pernah jadi, walaupun memang kurang mulus atau apa gitu ya, tapi pernah itu sering gitu loh. Jadi kadang-kadang kita cuman siapin bahan-bahannya, caranya kita kasih di YouTube gitu. Mereka praktek. Supaya nggak kegiatannya tuh nggak yang main game terus ini gitu kan. Jadi ya udahlah kita kasih. Jadi sebenarnya kalau ketika kita nggak bolehin anak main game, kita tuh harus ada kegiatan substitusinya apa gitu loh. Jangan cuma ngelarang-larang tapi nggak ada substitusi. Nah itu yang kalau saya dengar tuh dari grup-grup orang tua gitu ya. Jadi nggak pernah ngasih solusinya, cuma ngelarang-larang doang gitu kan. Sementara kan anak, gue ngapain sih ini, gue kayak apa sih, mati gaya gitu kan, main game nggak bisa, itu nggak bisa, tapi nggak dikasih penggantinya gitu kan. Makanya kan harus ada pengganti, nggak usah yang mahal-mahal. Jadi misalkan kasih bikin donat atau apa gitu, silahkan suruh praktek sendiri gitu. Wah, tapi selama ini pernah ada ini nggak sih, Ci? Apa ya, bisa dibilang anaknya nih, anak Cici gitu, dari 4 anak Cici, pernah nggak sih ada kayak kalau di tinju mah ada counter attack-nya gitu sih, yang paling aduh ini paling bikin mami sakit hati ini mah gitu. Oh ada pasti ada. Nah kadang biasanya anak cewek yang paling gede karena dia udah PMS kan, ada PMS tuh. Nah ketika masa PMS dia tuh kadang suka sensitif. Kalau misalkan saya ngomong apa dikit suka adalah yang kadang bahasa tubuh dia tuh udah mulai nggak enak nih. Pernah waktu itu dia nggak suka dan dia buang muka gitu kan. Terus saya bilang, Cici kalau kamu pengen dihargain orang, kamu tuh kalau diajak ngomong, ya kamu harus lihat ke orangnya. Jangan begitu. Nah udah kan, seperti itu udah. Nah, terus nanti ketika udah nggak PMS, dia lagi senang, lagi cheerful gitu ya, saya masukin itu. Ci kamu sadar nggak, ketika kamu PMS, kamu kadang suka marah-marah dan kamu suka ngambek sendiri. Sadar nggak? Iya mami, bener kan? Memang mami nggak salahin, itu memang kadang ada pengaruh hormon. Tapi kamu nggak bisa dikendaliin sama hormon, kamu harus bisa ngendaliin diri kamu sendiri gitu loh. Tapi ketika ini udah nggak PMS ya, udah masanya udah lewat. Ketika kita lagi ngobrol lagi fun, nah itu kita masukin tuh. Jadi kalau mau masukin yang nggak enak tuh pas lagi fun aja gitu loh. Jangan pas lagi naiknya, dihakimin kayak gitu, itu pasti nggak akan masuk, mental aja pasti.
gitu. Biasanya tapi gitu ya, kalau lagi anget-angetnya nih, diberesin nih sekarang juga ya bener. Ya nggak sih? Dikejar ya. Kayak ada yang ganjel gitu. Nah, itu kalau mami-mami yang kayak gitu ya, ada caranya. Caranya gimana coba? Kalau kita Gimana lagi sih? mau emosinya kayak gitu ya, kita tarik napas yang panjang. Sama. Terus nanti kita jadi gimana? Bener, cobain. Nanti pas itu ya kita mau marah gitu, kita diem aja dulu, terus tarik napas panjang, kita ke belakang aja dulu. Nanti nggak jadi marah. Terus Nggak jadi sabar, tapi jadi jerawat, non. Tapi jadi jerawat ini sih jadinya. Ini tuh tips ini udah ke praktekin soalnya juga kemarin si Pampang udah kasih ke Iya. ini kan jadi jerawat kan 30 detik bener serius Ya, aku bener. ngitung sih bener sih Pampang ini mah literally Ya aku udah ngitung atuh kurangin sini. atuh kurangin dikit. 25 cobain minggu 25 ini ya. aja. 25 masih kayak pengen meledak gitu jadi 30 tuh udah santai lah gitu akhirnya yaudah deh makan lagi gitu terus dia juga tapi memang penerimaan dia jadi lebih baik sih jadi kayak Iya, lebih kan? bisa dengar Baik, Ya lebih baik pasti. Nah, kalau Noni Oke. sendiri sama suami nih ya, waktu lagi lu mau deliver prinsip A nih gitu ya, lu komunikasiin dulu segala macam atau lu trial error? Biasa yang ngasih ide begitu tuh biasanya suami. Jadi dia yang nyetusin aturan, dia yang apa-apain semua. Nah, kita ngikutin. Dan memang ada satu aturan ketika dia lagi marahin satu anak, itu tidak boleh satupun yang nolongin. Jadi misalkan si A nih lagi dimarahin di dalam kamar, dan itu pasti berdua, nggak ada kita. Misalkan pernah si anak ini tuh sampai jerit-jerit nangis gitu kan lah kasarnya. Nah, itu teh aku teh nggak boleh masuk terus nolong itu nggak boleh. Itu sudah komitmen kita. Ketika siapapun yang dimarahin tidak boleh ditolong. Nah nanti biasanya suami itu dia akan marahin walaupun itu anak nangis-nangis, tapi nanti keluar tuh udah dengan mereka tuh udah senyum-senyum semua. Jadi sampai yang nanti akhirnya dikasih pengertian bahwa kamu tuh salah bla 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 bla. Terus nanti anak itu nangis, ya udah dari situ kita kasih pelukan. Kamu tahu nggak? Kita tuh sayang kamu, makanya kita berkasih tahu. Gitu. Nah nanti kalau udah beres, ya udah keluar dengan seperti biasa, seperti tidak terjadi apa-apa, gitu loh. Jadi pas ada puncaknya, tapi kita harus sampai bisa ngademin dia, gitu loh. Sampai ada titik dia tuh udah, oke, saya dimarahin tuh nerima, gitu. Memang nggak gampang sih, nggak gampang. Iya. Tapi soalnya kadang-kadang orang tua gitu sih ya suka main mendidik, mendisiplinkan, tapi teh nggak involve gitu, tau nggak sih? Ya kan jadinya. Jadi kepahitan nantinya kalau kayak gitu. Iya, kita jadi kayak not action talk only gitu. Ya, benar. Kadang memang kalau misalkan yang ternyata kita yang salah pun kita minta maaf sih. Saya pernah minta maaf ke anak saya yang cowok. Waktu itu saya sempat kesel banget, saya emosi banget. Terus saya bilang, sorry ya, mami tadi marah. Tapi karena kamu tuh gini. Jadi dia tuh pernah ngambek AC yang di mana? AC di mobil tuh kan ada kayak garis-garis gitu kan, gridnya gitu. Jendelanya dia ditendang sampai pecah. Nah di situ saya marah banget, emosi itu udah itu nggak ketahan. Tapi di satu saat saya pernah bilang gini, maaf ya waktu kemarin mami memang marah banget, tapi karena itu kamu keterlaluan dan itu kamu nggak boleh begitu lain kali. Ya akhirnya dikasih pengertian gitu loh. Kenapa sih kita sampai marah banget gitu? Dia disuruh gantiin nggak? Belum sampai tahap itu. Di waktu itu masih kelas 4 atau 5 SD. Ya kan ada duit angpau. Nah, kadang memang anak-anak juga diajarin buat nabung. Jadi ketika dapat uang angpau, kita bukain rekening mereka masing-masing sendiri. Ketika mereka pengen sesuatu yang mahal, oke, tapi potong uang jajan, potong uang angpau. Kalau waktu sekolah kan kita kasih uang jajan tuh. Nah, uang jajan kita tuh sedikit, paling cuma 2.000, kalau 4.000 kalau nggak salah. Emang nggak dapat apa-apa. Karena dari kita di rumah tuh sudah dibekelin nasi, udah dibekelin minum. Jadi sebenarnya mereka tanpa uang jajan pun nggak apa-apa. Jadi memang itu teman-temannya, wah mami uang jajan temanku tuh 10.000, 20.000, aku cuma segini, nggak apa-apa. Kamu toh nggak dikasih uang jajan pun kamu bisa makan. Gitu. Jadi dikasih pengertiannya begitu. Terus pasti kita langsung bilang cukupkan dengan apa yang ada, gituin aja. Benar. Gimana semakin terpukau banget kan ya? Soalnya aku baru dengar tadi udah tadi dijabarin segitu, terus ternyata nyiapin bekal 4 bekal ternyata Ci setiap hari gitu sih kalau sekolah berarti. Kalau sekolah Cici bangun pagi jam berapa?
Jam 5 lebih 15. Coba lah lucu sih aku. Tapi keburu ya. Ternyata lucu-lucu loh si Noni mah. Ya, Oh gitu. ya. Dan selalu hangat lagi ke. Nah, gimana gue nggak ngefans sama seorang Noni? Kalau Coba. balanya enak ya Tin ya. Kalau kan balanya enak ya Tin. Ini mah harus ini kalau onsite harus diundang ini mah Cinoni ya. Iya. Harus suruh Ini bawa tuh- bala dia. Ini tuh karena online dia bisa. Gue undang-undang dia dari tahun lalu. Oke. Memang Iya, Pernah seru ke banget Maestro, ya. Kenapa Ci? pernah ke Maestro waktu itu talk show WB ya? Oh iya. Bareng sama WB. Berarti kalau WB udah berarti nanti Lady Stock juga harus sih. Oh ya, pasti Ya, itu. boleh. Non, lu pernah nggak Non ngerasa kayak lu lagi ngeutamain satu anak gitu, ngerti nggak? Kayak wah kayaknya gue lagi terlalu ngemanjain si ini nih, atau kayak gue pilih kasih nih kayak ini. Lu pernah ngerasa gitu nggak sih? Secara di mata gue mah lu tuh kayak sempurna banget gitu, kayak Aduh, enggak sih, enggak sempurna flawless sih. banget gitu kayaknya. Ada nggak sih Non kayak gitu-gitu ya? Non? Jarang sih, jarang. Enggak sih, karena sebisa mungkin tuh berasa adil sih. Kalau enggak nanti kasihan juga gitu. Cuman memang kalau sama yang kecil tuh lebih dekat karena mungkin dia waktu bayinya tuh, nah gini, dulu kita itu ya memang ada kesalahan juga. Kalau secara psikologi kita nggak boleh dilakuin nih. Dulu kita tidur tuh berenam sama anak-anak. Nah baru dipisah tuh sekitar 2 tahunan ini. Berarti kan anaknya udah ada yang 10 tahun. Nah itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Cuman gimana ya, waktu itu misahin agak susah. Mereka nggak mau dipisah. Mereka pengennya nempel terus sama kita. Nah cuman akhirnya si suami itu ngomong, udahlah nanti dengan jalannya waktu mereka tuh akan risih dengan sendirinya. Nah kayak sekarang tuh udah nggak mau mereka tidur berenam sama kita. Gitu. Itu sebenarnya tapi nggak boleh sih. Saya udah pernah ditegur dengan beberapa teman gitu, jangan, itu nggak boleh, mau gimana pun itu nggak boleh. Iya. Harusnya dari umur berapa sih, Ci? 2 tahun. Kalau menurut aturan 1 tahun aja udah harus dipisah loh. 2 tahun maksimal lah harus bisa. Iya, 2 tahun maksimal. Cuman waktu itu tuh asa apa ya, kasihan gitu. Apa namanya? Apalagi yang kecil kan ASI full sampai 2 tahun ya, hampir 2 tahun tuh saya ASI full. Terus kalau dia tuh kalau mau tidur harus megang tangan saya. Nah, makanya dari situ ya kalau kemana-mana dibawa, kasihan memang. Tapi ya akhirnya bisa dilaluin itu. Gimana caranya lu nge-handle ya pada saat lu lagi marah sama si anak yang A nih? Terus udah gitu sebenarnya yang B tuh bikin ulah juga gitu kan, tapi kan nggak separah yang A. Terus udah gitu lu meledaknya gitu sama apa gimana gitu loh Non? Gimana cara lu handle? Kadang kita ngobrol dulu berdua. Kalau nggak ngobrol berdua, kalau emang kayak gitu biasanya sama kita tuh ditemuin aja, kita ngobrol bareng gitu bertiga, bahwa ya kasih tahu bahwa mami tuh marah begini gitu loh. Ya kadang ada emosinya juga. Kalau emang fatal ya memang pasti emosi sih. Tapi kalau enggak, nah itu belajar dari itu, apa yang tadi itu tarik nafas itu loh. Nah itu sih lumayan dari situ gitu. Jadi terkadang kita emosi meledak-ledak pun nggak menyelesaikan masalah sebenarnya. Yeah. Jadi saya ingatnya tuh jangan sampai saya nggak boleh emosi yang kebablasan karena nanti nambah sakit hati gitu loh. Nanti anak tuh jadi sakit hati ke kita gitu loh. Jadi tambah susah nanti ketika kita ngedidiknya lagi gitu. Nanya sih Non, kalau misalnya pas lagi marah ya terus kebablasan gitu kan, saya ngomong sesuatu yang nggak seharusnya gitu. Terus ya pasti kan anak juga sakit hati, kita juga jadi sedih banget gitu kan. Ya, menyesal. Udah hanya nyesel. Nah biasanya kalau udah beres kayak gitu ya Ci, nanti ada satu waktu saya bilang ya saya sorry gitu loh. Saya kasih tahu pengertiannya apa. Tapi bukan berarti dengan adanya kita say sorry dia boleh melakukan seenaknya juga gitu loh. Emang harus dikasih pengertian sih. Gitu Ci. Biasanya kalau kayak gini papinya tuh lebih jago. Berarti tetap harus ada sama-sama ya antara ini ya mami sama papi ya. Ya, memang harus komitmen sih. Nggak bisa. Pada saat mami papi lagi nggak kompak terus gimana? Iya, baru aku mau tanya. Pernah miss nggak tuh Cinoni? Pernah nggak Ci? Udah gini terus, jadi kamu malah ngelakuin sebaliknya gitu? Ya, pernah. Terus kita duaan tuh ngobrol di kamar. Kamu tuh gimana sih? Ya itu. Akhirnya keluar kan kayak gini kan. Itu gimana sih, kan kita udah ini gini. Ya udah, sekarang siapa yang mau ambil alih? Kamu. Ya udah. Akhirnya putusin dia gitu loh. Nanti yang nerusin ke anaknya bapaknya berarti
udah lanjutin sama bapaknya kalau kayak gitu. Tapi harus, maksudnya kita badami dulu gitu loh, jangan sampai ini nanti jangan sampai di depan anak tuh kita tuh kelihatan kayak yang jadi berantem nggak pugu, berantem nggak pugu, maksudnya jadi nggak kompak. Jadi nanti anak tuh bingung, sama anak tuh jadi nyepelein, oh ini si mami papi bisa berantem nih gara-gara begini nih, nanti dia jadi nyari celahnya ketika kita nggak kompak. Nah, itu si badami itu dilakukannya pada lagi saat eksekusi di pause atau eksekusinya diterusin baru badaminya nanti. Tergantung situasi. Tergantung situasi. Kadang kalau misalkan kayak gitu kadang bisa di pause atau nantinya, tergantung situasinya gimana nih. Bisa di pause, ya udah pause dulu. Tapi jarang sih. Bayang ya. Pernah kejadian sekali atau 2 kali gitu. Pernah memang pasti pernah. Ya secara Noni anaknya 4 gitu kan. Gue sih ya anak 2 aja gue udah halo. Maksudnya gimana gitu ya. Ini kan Noni 4 sama pom-pom. Lu kebayang gak sih suaranya? Aduh ya kan itu butuh trik yang luar biasa itu. Halo lu dikuatin lagi pas ini sih, jadi kita biasain buat kita bikin mesbah keluarga. Jadi kalau tiap malam kita tuh nyanyi 1 buah pujian, udah gitu kita, nah doa pun digilir hari Senin siapa yang doa gitu loh. Kebetulan kita berenam kan, jadi Senin sampai Sabtu sampai Minggu doanya gitu. Nah kan kata gue juga anak 4 itu cocok loh. Gimana? Kita nambah harus semua. didaftar. Tambahin semua. Iya Sobat Maestro ya. Ternyata di hari ini kita sama-sama belajar nih Sobat Maestro. Ternyata emosi itu bisa di-pause. Ya, bisa. Seharusnya. Kita yang harusnya ambil kontrol nih Sobat Maestro. Apalagi kalau udah ngomongin mami-mami, emosi ini udah nanti pasti bisa balik lagi ke regenerasi ini apa parenting tiger tadi ya, tiger mami ya. Aduh, Tiger jangan sampai Bob. deh, jangan sampai deh teman-teman ya. Aku juga nggak mau di Sobat Maestro, semoga Sobat Maestro juga jangan sampai ya. Jangan sampai. Nah itu yang kayak highlightnya tadi yang Cinoni bilang, jangan sampai aku emosi terus bikin anak sakit gitu kan, mentalnya sakit. Dan itu keingetan terus. Jadi pokoknya kalau mau marah tuh atau mau ledak-ledak ya kita ingat mindset kita, jangan bikin anak sakit hati. Udah, ngembaliinnya susahnya banget loh. Ngembaliinnya susah banget. Iya. Gitu. Iya, bener banget Sobat Maestro ya. Jadi aduh, terima kasih ya Cinoni sudah berbagi sharing sama Sobat Maestro dan juga sama ladies. Nah, sama-sama. Thank you juga udah nggak manggil bareng. Ya, jangan telepon ya, nanti kita panggil. Ya. Nah, untuk ladies juga terima kasih sudah hadir ya. Ci Titi, Ci Cewek, Ci Wafal, terima kasih. Pak Produser terima kasih juga. Terima kasih. Benar, kita harus banyak belajar, saling belajar di Sobat Maestro ya, makanya ada wadah. Saling belajar. Betul, ada wadah Ladies Talk ini untuk teman-teman yang sekali lagi nih aku undang untuk teman-teman yang sedang mendengarkan di hari ini, boleh banget mau saling berbagi atau misalnya Anda sudah menang nih dari kasus yang sudah kita ceritakan tadi gitu kan ya. Ternyata triknya gini boleh langsung aja ya WhatsApp ke 081321000925. Itu pasti akan kami tampung dan minggu depan lagi pasti akan kita bahas bareng-bareng. Oke? Terima kasih sekali lagi untuk semua ladies yang sudah hadir dan juga Cinoni. Terima kasih untuk Pak Teguh yang sudah hadir juga tadi ya. Dan untuk Pak Produser kita juga. Dan ini saatnya kita untuk pamit Sobat Maestro dari ruang dengar Anda dan dari YouTube channel kita juga. Ladies Talk bakal balik lagi pekan depan. Bahas apa? Tungguin aja ya. Bye-bye. Terima kasih Sobat Maestro. Terima kasih ladies. Bye. Bye.